Di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri rumah tua peninggalan zaman Belanda. Rumah itu telah lama kosong sejak pemilik terakhirnya, seorang pemuda bernama Ardi, ditemukan diri di loteng rumahnya 7 tahun yang lalu. Konon, Ardi mengakhirinya setelah tunangannya meninggal secara misterius, yaitu tenggelam di sungai saat malam menjelang. Karena rasa cinta Ardi yang begitu mendalam terhadap kekasihnya, ia pun memutuskan untuk mengakhirinya dengan cara di loteng rumah tuanya. Tak ada yang tahu pasti kapan Ardi melakukan diri, sebab mayat Ardi ditemukan warga setelah tubuhnya membusuk dan dipenuhi belatung yang memakan bangkainya. Sejak hari itu, loteng rumah itu tidak benar-benar sepi. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh pasangan muda dari kota, Dita dan Rama. Mereka ingin tinggal di desa agar hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akan tetapi, sejak malam pertama dia tinggal di sana, Dita mulai mendengar suara kursi kayu yang diseret dari atas loteng rumahnya. Meski loteng tersebut tak pernah mereka buka, Dita merasa ada yang mengawasinya dari cermin kamarnya. Setiap pagi, ia menemukan bekas jejak kaki di langit-langit mengarah ke loteng rumahnya. Suatu malam, Rama memutuskan untuk memeriksa loteng. Dengan senter di tangannya, ia naik perlahan. Bau anyir yang menusuk hidungnya langsung menyambut kedatangannya. Saat cahaya senter menyapu ruangan kecil itu, ia melihat kursi tua yang rebah terbalik dan seutas tali yang masih tergantung. Dan dilihatnya, di dinding yang berdebu terdapat coretan dari paku yang membentuk sebuah kalimat, "Aku tak sendiri di sini." Rama pun tak melanjutkan penelusurannya. Ia memutuskan untuk memeriksanya kembali esok hari. Ia bergegas hendak turun dari loteng. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara orang seperti tercekik. Rama pun terkejut dan menghentikan langkahnya. Ia pun merasa bahwa suara tersebut berasal dari belakangnya yang terdapat tali tergantung. Belum habis rasa terkejutnya, ia kembali mendengar suara orang tercekik. Kali ini lebih panjang dan dibarengi dengan suara nafas yang terengah-engah. Rama pun mencoba memberanikan diri melihat ke belakang. Ia pun menoleh dan menyenteri tali yang tergantung tersebut. Ia pun tidak menemukan apa-apa di sana. Namun, betapa terkejutnya ia saat ia melihat tali itu bergoyang kencang seperti ada yang menggoyangkannya. Akhirnya Rama pun bergegas berlari meninggalkan loteng tersebut dengan perasaan takut luar biasa. Malam itu juga, Rama bermimpi didatangi sesosok lelaki pucat dengan leher miring, lidah melet, mata kosong, dan suara yang pelan. Lelaki itu pun mendatangi Rama yang masih terbaring di tempat tidur.
Rama merasa sangat ketakutan, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lelaki pucat itu semakin mendekati dirinya. Wajahnya semakin terlihat jelas. Semakin lama wajah itu berubah, tampak semakin menyeramkan. Wajah laki-laki itu semakin mendekat ke wajah Rama. Kemudian ia berbisik, "Dia masih mencintaiku. Jangan usir aku dari sini." Keesokan harinya, Dita menemukan Rama duduk di dalam loteng di kursi yang tampak sudah rapuh. Ia tak berbicara, tak berkedip. Di tangannya tergenggam sehelai tali, ya, tali yang tergantung. Akhirnya, Dita memutuskan untuk pergi dan pindah dari rumah itu, serta membawa Rama untuk pergi berobat. Sampai saat ini belum diketahui keadaan Rama, apakah sudah kembali normal atau masih sama seperti itu. Warga pun mulai meyakini bahwa Ardi tak mati sendirian. Ia ditemani roh tunangannya yang kini marah karena rumahnya ditempati. Dan sejak itu, siapapun yang tinggal di sana akan dihantui sampai mereka ikut diri di tempat yang sama. Dan rumah itu kini kembali kosong. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tali bergoyang di atas loteng, serta suara orang yang tercekik, seperti seseorang yang belum selesai menggantung harapan dan dendam.